Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Catatan Si Anak Rantau. Sebelum menonton terlebih jauh, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan video-video menarik dan terbaru serta terbarukan dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Buto. Saya Yahya Ismail. Saya Tengku Ridal Presley. Kami dari IKDST Jaya. Diaspora Sulawesi Tengah. IKDST. Penyampaian dulu ya, ada program yang sebenarnya sudah mendesak. Kita punya ketua bidang digitalisasi di IKDST ada Pak Arfan. Jadi mungkin sih bisa disampaikan garis besarnya aja Pak Arfan. Apa value yang didapatkan dari program yang akan masuk ke IKDST? Garis besarnya aja lah. Manfaat di 13 kabupaten kota, mungkin dari teman-teman dari seniman juga, mungkin dari Pak Petrus atau Pak Sesben ada manfaat. Oke, kenapa tidak gitu kan? Jadi kita mungkin bisa memberikan sumbangsi, karena ini program kalau nggak jalan jadi jalan di tempat. Saya berharap bisa ada value-nya, ada nilai tambahnya. Mungkin itu silakan Pak Arfan bisa sampaikan di kesempatan malam hari ini. Pak Arfan, Ketua Bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan ya. Saya selaku ketua bidang inovasi sekaligus ketua paguyuban Kabupaten Buol. Ini pakai baju Buol untuk menyemangati anak-anak muda. Baik, yang saya hormati untuk mengawas Pak Suprianus Kondolia, Pak Fahri Timur, dan Dewan Pakar ini Ibu Nunung Sanusi yang sudah luar biasa memberikan masukan-masukannya ya. Kita kadang-kadang ngobrol sampai jauh malam juga nih Pak terkait mengenai pengembangan IKDST, Pintar dan sebagainya. Dan yang saya hormati juga Pak Ketua Umum dan Ibu Bendahara dan pengurus-pengurus yang ada di IKDST ini yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan ruang. Saya terus terang baru kali ini terlibat di organisasi kekeluargaan seperti ini dan baru kali ini masuk ke IKDST gitu ya. Dan dari Mubes rapat-rapat yang kita lakukan dan masukan-masukannya itu mengilhami saya menciptakan satu aplikasi IKDST Pintar ini. Jadi IKDST Pintar ini adalah suatu terjemahan secara konkret, secara digital di era generasi Z yang sekarang ini adalah yang kita lakukan. Dan dan perlu saya informasikan juga bahwa aplikasi yang semacam ini baru kita Pak yang bisa melakukan ini. Dan kemarin sudah bicara sama Telkom bahwa rencana ini mau dibuat rekor muri Museum Rekor Indonesia sebagai suatu aplikasi manajemen organisasi yang modern yang bisa mengakomodir keanggotaan ini secara modern. Jadi pertama saya mau melaporkan mengenai status mengenai aplikasi IKDST ini. Alhamdulillah sudah 274 orang nih yang mendaftar secara online. Nah, dari sini ada 80% yang sudah mengisi bahwa menyatakan bersedia untuk jadi pengurus gitu ya. Dan ini ada tersebar di berbagai daerah gitu ya. Dan banyak program-program dan usulan yang ada. Nah, apa itu aplikasi IKDST Pintar? Dia mempunyai 3 fungsi yang paling utama. Pertama sebagai internal organisasi, terus kedua sebagai pelayanan untuk anggota, dan ketiga mengenai
kolaborasi dengan dunia usaha ya, kalau kolaborasi dengan seperti yang seniman dan sebagainya, ini bisa dikolaborasikan seperti yang kita sudah lakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan Telkom itu, karena ada suatu data informasi dan manajemen yang baik yang bisa menjadi legitimasi dan legal tentunya Pak, sehingga kita bisa berkembang menjadi organisasi yang modern gitu ya. Nah, saya mau uraikan apa sih internal organisasi IKDST di dalam aplikasi IKDST Pintar. Maksudnya begini, kalau terkait proses pelayanan antara 13 kabupaten kota terkait surat menyurat, terkait SK, fakta integritas atau apa, itu semua bisa dilakukan secara online. Nah, kalau seperti kemarin kita mau halal bil halal, itu sangat susah mendistribusikan undangan ya dan yang lain-lain. Nah, dengan aplikasi IKDST Pintar untuk internal organisasi, kita bisa saling komunikasi. Jadi kalau misalnya di paguyuban Parigi Mongto ada mau meminta permohonan surat atau apa, itu bisa dilakukan secara online gitu. Dan itu konsep suratnya sudah ada, jadi nggak usah ngarang-ngarang. Saya mau butuh surat ini gitu ya. Itu langsung ditandatangani secara digital juga oleh Pak Ketua dan itu organisasi jelas. Terus kedua, misalnya kita organisasi ini seperti hari ini kita bikin acara halal bil halal dan pembubaran panitia, dan segala kegiatan itu terdokumentasi, terarsip dalam aplikasi. Nah, sehingga ini nanti kalau kita mau membuat laporan pertanggungjawaban organisasi, semuanya itu terarsip dengan baik gitu ya. Nah, di dalam organisasi aplikasi yang di organisasi ini juga itu ada juga terkait mengenai permohonan-permohonan atau laporan-laporan keuangan yang bisa kita manage. Ya, ini sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga kalau misalnya saya dari panitia saya membutuhkan anggaran berapa, itu saya tinggal masukkan di dalam aplikasi. Setelah itu menunggu persetujuan misalnya ketua, terus bendahara, di-approve, baru nanti cair. Nanti ada bukti-buktinya segala macam, dilakukan secara online. Nanti di situ laporan kegiatan dan keuangan itu tercreate secara online, secara otomatis gitu ya. Kita tahu semuanya sibuk, dengan aplikasi ini menjadi tools untuk kita berorganisasi yang baik gitu ya. Gitu. Karena kuncinya organisasi ini adalah manajemen yang baik. Nah, terus kedua mengenai pelayanan. Pelayanan ini yang penting karena organisasi ini harus bisa memberikan manfaat buat anggota. Misalnya pelayanan-pelayanan bagaimana dari beberapa kabupaten, kalau ada masyarakat perantau mau datang ke Jakarta, dia mau cari informasi. Nah, ini bisa lewat IKDST Pintar. Dia bisa minta bantuan. Kemarin misalnya ada yang mau menginap, ini saya bingung. Rapat di HMI, ada 3 mahasiswa. Kemarin ditelepon, itu dia mau ada extend 1 minggu, mau menginap tapi udah nggak punya uang. Terus dia nggak tahu menginap kemana. Nah, di lewat IKDST Pintar ini kita bisa melakukan proses-proses pelayanan untuk membantu menjadi mediasi untuk anggota kita atau masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah yang akan di sini berinteraksi gitu ya. Karena kita sebagai public affair Sulawesi Tengah ya, IKDST untuk Sulawesi Tengah dan khususnya Indonesia. Nah, itu pelayanan. Dan lain-lain lagi yang pelayanan ini misalnya gini, ada di ikatan keluarga kita ada yang sakit, ada yang meninggal, atau ada yang sedang membutuhkan apa, ini dia bisa melakukan proses-proses pengaduan di sini gitu. Misalnya dia dapat musibah kebakaran, ternyata ada kebakaran, dia tinggal foto, dia bisa masuk, nanti dia bisa laporkan di sini dan kita bisa lihat gitu ya, gitu, sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, itu terkait mengenai pelayanan keanggotaan. Nah, terus ketiga, kolaborasi usaha. Kolaborasi usaha ini adalah bagaimana anggota dan IKDST Pintar ini bisa betul-betul bisa bermanfaat dan bisa memediasi kerjasama dengan usaha, dengan usaha kita masing-masing melalui aplikasi ini. Salah satunya misalnya dengan Telkom yang kemarin. Nah, Telkom ini ya
bekerja sama dengan kita karena dia concern dengan program OCOT. OCOT itu One City One Community. Jadi satu kota satu komunitas. Dia concern terhadap ini. Nah, di aplikasi IKDS Pintar ini sudah terintegrasi dengan platformnya Telkom yang namanya Ecomart. Nah, Ecomart ini kita bisa berjualan, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada bisnis terkait jualan. Jualan apa? Jualan apa saja? Salah satu yang kemarin saya sampaikan dengan Telkom, kita ada mau jual tiket Uwentira. Nah, ini lewat platform ini mereka bisa bantu untuk promosi filmnya ya di platform digital mereka. Nanti belanjanya di aplikasi ini gitu ya. Nah, sehingga ini nanti bisa menjadi sumber salah satu sumber pemasukan buat organisasi. Jadi organisasi kita ini tidak hanya mengharapkan dari sumbangan-sumbangan, tapi kita juga bisa memasukkan dari usaha lain. Nah, itu yang saya tahu dan saya ingat dari ADART yang sudah kita rumuskan, yang sudah memakan biaya yang cukup lumayan gitu. Jadi yang itu kita mesti wujudkan bersama. Nah, ini juga perlu saya laporkan Pak Ketua, dan wujud yang paling sederhana juga, kita di sini nanti akan mengeluarkan kartu IKDS ST Pintar. Nah, kartu ini punya 9 manfaat. Salah satunya yang sekarang ini yang sudah bisa dimanfaatkan, pertama sebagai kartu anggota. Jadi kartu anggota ini dengan dia menjadi anggota IKDST, dia mendapat privilege kerjasama dengan mitra misalnya Telkom untuk mendapatkan support, misalnya promosi, terus penjualan tadi tiket, terus modal usaha dan lain-lain. Karena yang menjamin nanti itu adalah IKDST yang pusat. Kenapa Telkom mau kerjasama? Karena ada legalnya, ada yang penjamin, ada kolateralnya gitu kan. Nah, itu yang kita inikan sebagai anggota. Itu. Terus sekarang ini yang urgent yang harus kita lakukan. Kemarin saya sudah rapat dengan Telkom, dipanggil. Dalam minggu ini kita harus ada perwakilan masing-masing di setiap paguyuban. Nama-namanya mesti ada. Nah, nama-namanya yang ada ini nanti tercatat di 13 kabupaten kota ini nantinya menjadi perwakilan dari IKDC dan Telkom untuk program OCOT-nya Telkom. Apa itu program OCOT-nya Telkom? Telkom akan membuat satu pelatihan, terus ada pembinaan, terus pembinaan UMKM, terus mereka ada melakukan bazar, ya, dan banyak lagi yang mereka support. Salah satunya itu ada bisnis juga. Selain kita bisa menjual produk kita di komunitas kita, ya, jadi kita dikasih aplikasi Ecomart namanya. Aplikasi itu gratis. Kita bisa jual produk-produk kita di komunitas kita. Dan ada juga produk dari Telkom yang dia taruh di situ yang bisa kita jualkan sebagai agent. Jadi kita bisa jadi reseller juga. Salah satu contoh adalah produk Indibis. Jadi kalau kita mau jual produknya Indibis ini, kayak produknya Telkom, itu kita bisa dapat langsung kayak produk IndiHome itu kalau kita jual 300.000, kita dapat satu pelanggan langsung dapat 212.000, Bu. Gitu. Nanti kalau di situ ada penjualan lagi, banyak penjualan lagi, kita bisa dapat lagi gitu kan. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari IKDST Pintar ini. Nah, termasuk di dunia pendidikan, sosial kemasyarakatan, ya, bukan cuma masalah bisnis aja. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya atau ini ya santai aja, bisa dilakukan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan, Ketua Bidang Digitalisasi IKDST. Selamat datang Kak Irma. Ini bidang pemberdayaan perempuan, Ketua Bidang. Sudah hadir di sini Kak Irma. Boleh kita kulik-kulik bicara-bicara sebentar, boleh? Untuk mengisi sebelum kita ada acara meriah nanti dari CSB nih. Waduh, boleh? Hah?
mengenai BPJS mungkin ini berpengaruh terhadap anggota kita. Selentingan aja mungkin apa kita kulik tentang apa sih perisai kita dapat jadi anggota apa BPJS itu kan ketenagakerjaan ya. Kurang semangat sih misalnya itu penontonnya lagi. Tapi boleh sembari ngunyah minum ya silakan kita yang ada dihidangkan di depan. Boleh diminum, boleh dikunyah. Silakan. Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah. Masih apa kurang keras. Ikatan Keluarga Diaspora Sulawesi Tengah. IKDST. Masya Allah, terima kasih. Ya, Kak Irma, sini boleh. Sudah ada sarapan, silakan yang mau. Kita ada namanya minuman yang menghangatkan di suasana malam ini. Namanya saya rabas atau saramba itu kata bahasa Toge. Ya, Kak Irma silakan. Ya, terima kasih Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua dan semua teman-teman. Sulawesi Tengah. IKDST. Diaspora Sulawesi Tengah.